Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan kembali belajar tentang materi metabolisme karbohidrat. Namun kita belajar terkait masalah anabolisme. Sebelum kita lanjutkan, sebatasnya kita bersyukur atas segala nikmat sehat, nikmat iman yang kita miliki. Semoga kita dimudahkan untuk terus bisa membangun motivasi, terus bisa meningkatkan ketaatan kita dalam upaya untuk menggapai surga yang kita harapkan. Kompetensi yang harus kalian kuasai adalah yang ini, kompetensi dasar. Mendeskripsikan proses. Nah, karena kita bicara tentang anabolisme, kita ini dulu, anabolisme karbohidrat. Kompetensi tadi dinyatakan sudah dikuasai kalian apabila kalian sudah dapat mendeskripsikan atau menjelaskan tentang pengertian anabolisme karbohidrat, menyebutkan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses anabolisme karbohidrat, menyebutkan produk yang dihasilkan oleh anabolisme karbohidrat, menyebutkan urutan tahapan dalam proses anabolisme, menyebutkan atau mendeskripsikan lokasi terjadinya anabolisme, serta menyebutkan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Bila keenam hal ini telah kalian kuasai, maka itu bisa diukur melalui soal nanti. Seberapa besar penguasaan kalian. Mari kita lanjutkan. Pendahuluan. Anabolisme karbohidrat berdasarkan sumber energi yang dibutuhkan dibagi menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Foto diambil dari kata cahaya. Jadi sintesis karbohidrat ini membutuhkan atau menggunakan energi cahaya atau energi sinar matahari. Sementara kemo itu kimia. Jadi sintesis karbohidrat ini menggunakan energi kimia, biasanya pada makhluk hidup uniseluler ini. Fotosintesis. Fotosintesis digambarkan skemanya seperti ini, di mana gas CO2 itu akan bereaksi dengan molekul air yang terjadinya di dalam daun, dibantu oleh energi cahaya matahari, dan nanti produknya adalah oksigen dan glukosa. Berarti di sini sudah tergambar apa bahan bakunya? CO2, H2O. Apa produknya? O2 dan C6H12O6 atau glukosa. Prosesnya di mana? Di dalam daun. Di mana saja? Mari kita lihat selanjutnya. Persamaan reaksi fotosintesis air ditambah CO2. Nah, ini reaksi kimianya menjadi apa setelah dibantu oleh sinar matahari? Ternyata menjadi glukosa dan oksigen. Jadi ini bahan bakunya, ini produknya. Prosesnya di dalam sini kita lihat prosesnya. Nah, sebelumnya, ini rumus bangun karbohidrat ini ya, sekedar ilmu tambahan. Jadi rumus bangun karbohidrat itu macamnya, ini yang masih monosakarida, ini yang sudah disakarida. Mono artinya merupakan bijian. Ini molekul glukosa, ini molekul fruktosa, ini molekul glukosa, dan ini molekul glukosa. Bila glukosa dan glukosa bereaksi dengan melepaskan molekul air, maka ini kan jadi nyambung, dan ini disebutnya maltosa.
Sementara kalau ini glukosa dengan fruktosa, ya, fruktosa itu gula yang dihasilkan oleh tumbuhan, bereaksi maka akan menjadi sukrosa. Sini monosakarida dan monosakarida akan membentuk disakarida. Lanjut lagi. Rumus bangun karbohidrat. Rumus bangun karbohidrat ini glukosa alfa, ini glukosa beta atau beta glukosa. Pada alfa dia lurus rantainya, pada glukosa dia nyamping. Jadi rantai tersusun atas subunit beta glukosa, kalau ini alfa glukosa. Lanjut. Tadi glukosa, maka sekarang adalah yang lebih kompleks, yaitu polisakarida. Nah, ini membentuk amilum, rantainya dibentuk seperti ini. Amilopektin, dia bercabang, sedangkan glikogen lebih bercabang-cabang lagi. Dan glikogen ini ada dalam tubuh kita. Lanjut. Di mana proses fotosintesis terjadi? Tadi kan sudah dijelaskan bahan bakunya. Iya, betul. H2O dan CO2. Produknya? Iya, betul. O2 dan glukosa, C6H12O6. Nah, sekarang prosesnya. Prosesnya di daun. Daun itu masih terlalu dangkal. Kita perdalam lagi untuk jenjang SMA, karena daun disebut daun untuk cukup SD. Nah, untuk SMA harus sampai ke dalam. Nah, di sini ya. Jadi sini ada bagian nomor 1, epidermis atas. Di sini terdapat lapisan lilin. Jadi nomor 1 ini terdapat lapisan lilin. Kemudian nomor 2 namanya mesofil ini. Dia berderet rapi seperti gigi kita. Bisa juga disebut jaringan pagar. Kemudian nomor 3 dia berongga-rongga. Ini disebutnya jaringan bunga karang. Dan di sini biasanya terdapat berkas pengangkut. Atau disebut juga mesofil spon. Dan di bawah tentu namanya lapisan bawah epidermis. Nah, di sini terdapat banyak stomata. Stomata di sini kan lihat ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, ini berarti jalurnya keluar masuk gas, baik CO2 maupun O2. Kita lanjut. Kita belum sampai ke di mana tadi, dapurnya belum ketemu. Nah, sekarang lebih jelas lagi. Jadi ini adalah gambar sel dilihat dari mikroskop, dan ini adalah gambar yang sengaja dibuat sebagai gambar yang ini oleh orang-orang biologi, digambar seperti ini. Nah, ini yang ini nih diperbesar kemari. Ini namanya adalah sel tumbuhan. Ini sel tumbuhan yang banyak, diambil satunya ini. Dan sel tumbuhan itu, seperti kemarin di saat kelas 10, kelas 11, kita belajar tentang sistem jaringan. Maka ini ditemukan, jaringan pada tumbuhan. Ini ada organel sel yang namanya kloroplas. Disinilah terjadinya proses fotosintesis. Jadi ini dapurnya. Yuk kita simak lagi lebih dalam lagi. Nah, ini namanya tilakoid yang mirip kepeng ini. Kepeng logam. Numpuk. Ini tilakoid. 1 biji, 2 biji, 3 biji, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah grana. Jadi tilakoid itu kepeng logamnya, tapi kalau sudah numpuk disebut grana. Bukan granat, grana. Sementara ini yang jadi lantainya ataupun bagian kubahnya yang mengelilingi kloroplas ini disebut dengan stroma. Sekali lagi, yang kayak kepeng ini tilakoid, yang tumpukan kepeng namanya grana, dan yang bagian lapisan lantainya ataupun kubahnya yang mengelilingi ini disebut stroma. Lanjut, dapur fotosintesis. Apa tadi ini namanya? Iya, ini grana. Dan grana ini tersusun atas, iya, tilakoid. Nah, kita bahas tilakoidnya, diperbesar ke sini. Tilakoid ini, lihat,
ini ada 2 lapis, bahkan 3 lapis ini. Nah, nanti akan terjelaskan, sebetulnya sudah terjelaskan saat pelajaran kelas 11. Nanti kita akan bahas ulang lagi. Kita intinya di sini bahwa sinar matahari pada akhirnya akan masuk sampai ke dalam rongga yang ada di dalam tilakoid. Di dalam sinilah terjadi reaksi karena masih menggunakan sinar matahari, maka di sini disebut reaksinya reaksi terang. Kenapa reaksi terang? Karena masih menggunakan energi sinar matahari langsung. Disinilah terjadi proses di mana asalnya ada air yang kemudian lewat proses ini dipecah sehingga O2-nya lepas, dan O2 ini berasal dari molekul air. Sementara sisanya tentu akan masuk ke proses yang ini, yaitu ini siklus Kelvin. Dan siklus Kelvin adanya di bagian stroma. Ini stroma itu yang ini tadi, yang lantainya atau kubahnya tadi. Dari sini di stroma, CO2 masuk ke dalam siklus Kelvin. Nah, nanti begitu masuk ke sini, ATP dibutuhkan untuk mengikatkan CO2 di sini. ATP sudah energinya diambil, mengikat CO2, maka terbebaslah ADP-nya keluar. Dan di sini nanti ADP memuat lagi energi, jadi lagi ATP. Jadi ini muter di sini. Digunakan energinya, keluar jadi ATP. Masuk lagi ke sini, diambil lagi cahaya atau energi, jadi lagi ATP. Terus seperti itu. Sementara yang ini tadi H-nya dilepas kemari, O-nya dilepas kemari. Nah, H-nya akan berikatan dengan NADPH. H-nya nanti dilepas di sini ke dalam siklus Kelvin, maka NADPH-nya akan keluar sebagai ion NADP+. Dan ini berlangsung di dalam tilakoid. Dan dari sinilah di siklus Kelvin dihasilkan molekul organik. Kalau ini disebut reaksi terang, maka yang ini di dalam tilakoid disebut reaksi gelap yang terjadinya di stroma. Nah, kalian sudah tahu berarti bahan bakunya apa tadi? Ya, air. Dan apalagi selain ini bahan bakunya? Ini. Nah, CO2. Ini bahan bakunya. Produknya apa? Ini yang dikeluarkan nih. Oksigen dan molekul organik tadi C6H12O6 atau ya glukosa. Prosesnya di mana? Di sini prosesnya di dalam tilakoid maupun di dalam stroma. Reaksinya seperti apa? Ya tadi H2O ditambah CO2 melepaskan oksigen membentuk C6H12O6 atau glukosa. Ya, kita teruskan lagi. Ya, itu ya. Jadi lokasinya di tilakoid untuk reaksi terang dan di stroma untuk reaksi gelap. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang tahap fotosintesis. Reaksi terang atau fotolisis disebut juga. Proses pemecahan molekul H2O oleh energi cahaya ini akan membentuk molekul ATP dan NADPH2. Tadi dikatakan berlangsungnya di tilakoid. Reaksi gelap siklus Kelvin-Benson, proses fiksasi pengikatan CO2 oleh RuBP atau C5 membentuk glukosa C6. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya, maka disebut reaksi gelap. Tidak butuh cahaya. Berlangsung di stroma. Sekali lagi, reaksi terang berlangsungnya di tilakoid, sementara reaksi gelap berlangsungnya di stroma. Ya, kita lanjut lagi. Reaksi terang. Fosforilasi siklik fotosistem 1 menghasilkan ATP melalui transfer elektron siklik pada panjang gelombang cahaya P700 nanometer. Sedangkan fosforilasi non-siklik, siklik artinya muter aja di situ. Non-siklik berarti tidak, dia terputus, dia keluar dulu. Fotosistem 2 disebutnya, non-siklik ini. Menghasilkan ATP, O2, dan H+.
yang terikat pada NADP yang dibentuklah NADPH2. Dan ini pada proyeksi sinar 680 nanometer. Sintesa ADP ditambah fosfor tambah energi itu akan membentuk ATP di kloroplas. Proses ini disebut juga fosforilasi atau fotofosforilasi karena E-nya ini berasal dari energi cahaya, maka dikatakan fotofosforilasi. Reaksi singkatnya sebagai berikut: 2H2O ditambah 2NADP menjadi 2NADPH2 dan O2 serta H+. Kita lanjut lagi. Penyerapan energi cahaya oleh klorofil. Nah, ini merupakan gambar fotosintesis yang efektif di siang hari pada gelombang cahaya tertentu. Pada panjang gelombang 680 sampai 700 berarti di sini. Ini berarti klorofil aktif. Jadi zat hijau daun aktif klorofil A. Sementara kalau B sampai di sini antara 600 dan 650. Untuk karotenoid di sini antara 500, ya sekitar 500 seperti itu. Jadi di sini merupakan spektrum cahaya merah yang warnanya hangat. Jadi kalau bercocok tanam tentu harus di tempat yang tidak terkena oleh bayangan agar tercukupkan spektrum cahaya merahnya. Ilustrasi reaksi siklik adalah seperti ini. Cahaya yang menerpa fotosistem yang ada di sini. Jadi di sini dikatakan pigmen, dia tidak langsung karena terlupa dia langsung tak begini. Elektron yang di sini keberlebihan energi, dia loncat mental. Nah, selama dia mental itu energinya dikeluarkan. Dan selama dibuang itu energinya dilepaskan, digunakan oleh yang dilaluinya. Dan akhirnya dia akan kembali lagi nanti. Nah, ini transfer elektron. Nah, ini akseptor elektron utama. Sedangkan ini disebutkan pusat reaksi klorofil atau dikatakan pusat reaksi. Ini merupakan ilustrasinya fotosistem pada saat fotolisis. Kita lanjutkan. Ini adalah perhatikan elektron yang telah tereksitasi dari klorofil aktifnya setelah kehabisan energi akan kembali menuju ke tempat asalnya. Nah, di sini lihat. Ini energi cahaya foton. Karena klorofil. Klorofil ini karena kelebihan energi, salah satu elektronnya mencelat keluar. Dimanfaatkan oleh elektron yang kebetulan ada di sekitarnya. Diterima oleh ini. Masih lebih dilepas lagi. Masih lebih diterima oleh ini. Dioper lagi ke sini, dioper lagi ke sini, ke sitokrom. Dioper lagi sampai akhirnya elektron ini sudah kehabisan energinya. Akhirnya balik lagi. Sini. Nanti setelah sampai sini, masuk lagi ini dihajar oleh energi cahaya yang baru. Loncat lagi, terus seperti itu. Maka ini dikatakan reaksi siklik. Nah, yang non-siklik. Non-siklik tadi kan dikatakan tidak kembali ke tempat semula. Nah, kita lihat di sini, fotosistem 2. Ada akseptor utama, loncat ke sini, diterima oleh sitokrom. Kemudian ATP ini digunakan untuk membentuk ATP. Juga digunakan untuk ke yang berikutnya oleh enzim yang lainnya di sini. Begitu di sini, maka dilempar ke sini energinya. Energinya digunakan oleh akseptor utama untuk ditangkap oleh FD dan FD yang lainnya. Sehingga terjadilah seperti ini kurang lebih gambarannya. Pada transfer non-siklik ini kita gambarkan, lihat di sini ini adalah tadi gambar apa? Kloroplas. Ini bagian stroma. Sementara bagian yang ini adalah bagian tilakoid. Nah, di tilakoid lihat di sini cahaya menghempas ini. Saat ada air di sini, air yang terpecah, oksigennya lepas, H-nya masuk ke sini.
X ditangkap oleh NADPH, ATP-nya digunakan untuk ditangkap oleh ADP membentuk ATP, NADPH digunakan dalam siklus Kelvin bersama ATP-nya, dan itu seterusnya. Dan ini di sini reaksi gelap mengeluarkan gula. Ya, jadi di sini ada reaksi terang, di sini ada reaksi gelap di dalam stromanya. Ya, jadi ini kita teruskan lagi aja. Nanti kalau ada yang bertanya bisa lebih jelas lagi. Jadi reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Tahapan reaksinya seperti ini. Ada reaksi fiksasi. Fiksasi itu mengikat. Apa yang diikat? CO2. Siapa yang mengikat? Molekul RUBP. Kemudian setelah selesai ini masuklah ke reduksi. Reduksi itu ada pengurangan. Pengurangan jumlah apa? Jumlah karbon, kalau nggak salah. PGA akan menjadi PGAL. Kemudian terjadi regenerasi. Regenerasi itu artinya ada yang sebagian dijadikan glukosa sebagai produk, ada lagi dijadikan sebagai modal awal seperti enzim. Jadi nanti ROBP akan masuk lagi ke sini, ke jalur ini, yang akan ditangkap oleh CO2. Kita lihat di reaksinya, lihat di sini nomor 1, CO2 difiksasi membentuk PGA. PGA kemudian reduksi menjadi PGAL. PGAL kemudian akan regenerasi. Sebagian menjadi glukosa, sebagian terus menjadi RUBP lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi sini adalah merupakan proses siklus Kelvin atau reaksi gelap yang terjadi di stroma. Lanjut. Produknya ini yang masuk ke regenerasi, terus dihasilkan glukosa, RUBP-nya balik lagi ke situ. Kesimpulan, anabolisme karbohidrat memiliki bahan apa? Iya, air dan karbon dioksida atau H2O dan CO2. Produknya glukosa. Glukosa kalau numpuk akan dibentuk menjadi amilum. Glukosa itu molekul monosakarida, amilum molekul polisakarida. Jadi molekul besar ini. Tahapan di mana? Tahapannya pada reaksi terang dan pada reaksi gelap. Reaksi terang di mana? Di dalam tilakoid. Reaksi gelap di stroma. Reaksinya bagaimana? Nah ini reaksinya, CO2 plus H2O. Nah, itu. Jadi kalau kalian sudah mengumpul ini, maka kalian Pak Guru katakan paham. Yuk. Nah ini pengayaan, jadi tambahan materi ini. Tanaman dibagi 3 macam berdasarkan reaksi pengikatan CO2 terhadap udara lingkungan. Ada disebut tanaman C3, C4, dan CAM. Tanaman C3 contohnya adalah gandum, padi, bayam, kangkung, gimnosperme dengan reaksi CO2 tambah RUBP menjadi 2 PGA. Masih pengayaan, tanaman C4 misalnya jagung, tebu, sorghum dengan reaksi di sel mesofil atau di sarung berkas pengangkut. Ce2 ditambah PEP menjadi oksaloasetat dan malat. PEP fosfoenol piruvat. Di sarung berkas pengangkut. Beda dengan ini, tadi ada PEP, di sini tidak ada. Jadi malat akan berubah menjadi CO2, ditangkap oleh RUBP, masuk siklus Kelvin, atau malat langsung menjadi piruvat. Tanaman CAM, misalnya kaktus, jadi ini tanaman gurun. Pada tumbuhan ini fiksasi CO2 tidak berlangsung siang hari, tapi berlangsung malam hari karena saking panasnya. Kalau tanaman melakukan proses ini di siang hari, langsung dia garing ya. Maka dilakukannya malam hari. Dan hasilnya disimpan dalam bentuk asam organik. Jadi pada siang hari, asam organik akan bereaksi dengan CO2. Kemudian difiksasi oleh RUBP, membentuk pati atau sukrosa. Reaksinya sebagai berikut. Pada malam hari, stomatanya terbuka. CO2 masuk, berikatan dengan PEP, kemudian membentuk oksaloasetat dan malat. Oksaloasetat, lokasinya di sitoplasma, dan malat ada di vakuola. Sedangkan yang pada siang hari, stromanya tertutup,
maka malat aksung menjadi pirufat di vakuola. Atau CO2 dan RWP masuk ke siklus Kelvin dan ini akan terjadi kloroplas. Ya, mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Karena ini jarang dibahas, Pak Guru akan lewati aja. Terima kasih.